Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, Bapa, ku berterima kasih
Dasar setiamu Tuhan, tak habis-habisnya rahmat, selalu baru setiap pagi. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ya Ramaya Sitara Laba Sangkada Karala Barala Mayara Laba Yara 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 Laba Yara. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Siara lama ya, sikara lama ya, lama ya, lama ya, lama ya, lama ya, lama ya, lama ya. Engkaulah damai kami Tuhan, Engkau damai, damai di hati, damai di bumi, damai di surga. Raja damai, Raja damai yang datang atas kita. Ya lama 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 ya. Kita lama ya lama ya haleluya, haleluya. Apa yang agung, apa yang mulia, kami datang Bapa, rindu akan Engkau. Kami rindu hadirat-Mu. Ada Bapa yang kekal, Bapa yang ajaib, Bapakku yang dahsyat. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Ajaib, ajaib, ajaib dan mulia. Rajaku datang, Rajaku datang. Haleluya, haleluya. Kepada kami semua yang membuka hati Tuhan, Engkau datang. Engkau berkenan Tuhan. Kami membuka hati dengan kerinduan, dengan kedatangan-Mu Tuhan, akan jamahan-Mu, akan lawatan-Mu, akan hadirat-Mu. Kiara lama kasan kata kara lama yara 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 lama yara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dalam lindungan Allah, kami yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Allah kami yang kami percayai. Sungguh, Tuhanlah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Tuhan menudungi kami, di bawah sayapnya kami berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kami tak usah takut terhadap dahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah tangan kanan kami, tetap itu tidak akan menimpa kami.
Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan kami, yang maha tinggi telah kami buat tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami, dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Sebab malaikat-malaikat Tuhan diperintahkan Tuhan kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Malaikat Tuhan menatang kami di atas tangannya, supaya kaki kami jangan terantuk pada batu. Singa dan ular pedung akan kami langkahi. Kami akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus meluputkan kami. Tuhan Yesus membentengi kami, sebab kami mengenal nama Tuhan Yesus. Bila kami berseru kepada Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus pasti menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus pasti meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur, Tuhan kenyangkan kami. Dan Tuhan perlihatkan kepada kami keselamatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nyanyian ziarah. Kami melayangkan mata kami ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolongan kami? Pertolongan kami ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan takkan membiarkan kaki kami goyah, menjaga kami tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjaga kami, Tuhanlah naungan kami di sebelah tangan kanan kami. Matahari tidak menyakiti kami pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga kami terhadap segala kecelakaan. Tuhan menjaga nyawa kami. Tuhan menjaga keluar masuk kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkaulah perlindungan kami Tuhan. Janji-Mu ya dan amin. Engkaulah penyelamat kami. Haleluya. Haleluya. Nyanyian ziarah. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Sebab Tuhan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Tuhan mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan datang untuk menghakimi bumi. Tuhan akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Tuhan yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Tuhan yang menjadikan langit dan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Tuhan yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih setiamu untuk selama-lamanya. Sekali Engkau mengasihi kami untuk selama-lamanya Tuhan. Kasih-Mu tetap kekal. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa.
Kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami bisa Tuhan bangun pagi. Kami bisa datang untuk menyembah-Mu, memuji-Mu, dan bermazmur bagimu. Terima kasih Bapak atas kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan atas lawatan-Mu, perkenanan-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih juga Tuhan atas berkat firman-Mu pada pagi hari ini yang hendak disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Bapak, urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu. Sehingga firman-Mu Tuhan bisa kami mengerti. Lebih-lebih Tuhan berikan kemampuan kepada kami semua untuk melakukan firman-Mu atas pimpinan bimbingan daripada Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama saya katakan, amin. Shalom. Oke, kita belajar dari kejadian Kejadian 47. Saya akan bacakan dengan cepat. Nanti kita akan belajar dari ayat yang sudah kita baca. Yakub dan Fir'aun. Kemudian pergilah Yusuf memberitahukan kepada Fir'aun, ayahku dan saudara-saudaraku, beserta kambing dombanya, lembu sapinya, dan segala miliknya telah datang dari tanah Kanaan, dan sekarang mereka ada di tanah Gosyen. Dari antara saudara-saudaranya itu dibawanya 5 orang menghadap Fir'aun. Fir'aun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf itu, apakah pekerjaanmu? Jawab Fir'aun, hamba-hambamu ini gembala domba, baik kami maupun nenek moyang kami. Lagi kata mereka kepada Fir'aun, kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing, sebab tidak ada lagi padang rumput untuk kumpulan ternak hamba-hambamu ini, karena hebat kelaparan itu di tanah Kanaan, maka sekarang izinkanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Gosyen. Lalu berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu. Tanah ini terbuka untukmu, tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik dari negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Gosyen, dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku. Yusuf membawa juga Yakub ayahnya menghadap Fir'aun. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Fir'aun. Kemudian bertanyalah Fir'aun kepada Yakub, sudah berapa tahun umurmu? Jawab Yakub kepada Fir'aun, tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya. Tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Fir'aun. Sesudah itu keluarlah ia dari depan Fir'aun. Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap dan memberikan kepada mereka tanah milik di tanah Mesir, di tempat yang terbaik di negeri itu, di tanah Ramses, seperti yang diperintahkan Fir'aun. Dan Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya dengan makanan menurut jumlah anak-anak mereka. Di seluruh negeri itu tidak ada makanan sebab kelaparan itu sangat hebat, sehingga seisi tanah Mesir dan tanah Kanaan lemah lesu karena kelaparan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir, di tanah Kanaan, yakni uang pembayaran gandum yang dibeli mereka. Dan Yusuf membawa uang itu ke dalam istana Fir'aun. Setelah habis uang di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, datanglah semua orang Mesir menghadap Yusuf serta berkata, berikanlah makanan kepada kami, mengapa kami harus mati di depanmu, sebab tidak ada lagi uang. Jawab Yusuf, jika tidak ada lagi uang, berikanlah ternakmu, maka aku akan berikan makanan kepadamu sebagai ganti ternakmu itu. Lalu mereka membawa ternak kepada Yusuf, dan Yusuf memberi makanan kepada mereka ganti kuda, kumpulan kambing domba, dan kumpulan lembu sapi, dan keledainya. Jadi disediakannya lah bagi mereka makanan ganti segala ternak pada tahun itu. Setelah lewat tahun itu, datanglah mereka kepadanya
pada tahun yang kedua, serta berkata kepadanya, tidak usah kami sembunyikan kepada tuanku bahwa setelah uang kami habis dan segala kumpulan ternak kami menjadi milik tuanku, tidaklah ada lagi yang tinggal yang dapat kami serahkan kepada tuanku selain badan kami dan tanah kami. Mengapa kami harus mati kelaparan, mati di depan matamu, baik kami maupun tanah kami? Belilah kami dan tanah kami sebagai ganti makanan, maka kami dengan tanah kami akan menjadi hamba kepada Fir'aun. Berikanlah benih supaya kami hidup dan jangan mati, dan supaya tanah itu jangan menjadi tandus. Lalu Yusuf beli segala tanah orang Mesir untuk Fir'aun, sebab orang Mesir itu masing-masing menjual ladangnya karena berat kelaparan itu menimpa mereka. Demikianlah negeri itu menjadi milik Fir'aun. Dan tentang rakyat itu diperhambakannya lah mereka di daerah Mesir dari ujung yang satu sampai ujung yang lain. Hanya tanah para imam tidak dibelinya, sebab para imam mendapat tunjangan tetap dari Fir'aun. Dan mereka hidup dari tunjangan itu, itulah sebabnya mereka tidak menjual tanahnya. Berkatalah Yusuf pada rakyat itu, pada hari ini aku telah membeli kamu dan tanahmu untuk Fir'aun. Inilah benih bagimu, supaya kamu dapat menabur di tanah itu. Mengenai hasilnya kamu harus berikan 1/5 bagian kepada Fir'aun, dan yang 4 bagian itu, itulah menjadi benih untuk ladangmu, dan menjadi makanan kamu, dan mereka yang ada di rumahmu, dan menjadi makanan anak-anakmu. Lalu berkatalah mereka, engkau telah memelihara hidup kami, asal kiranya kami mendapat kasih Tuanku, biarlah kami menjadi hamba kepada Fir'aun. Yusuf buat hal itu menjadi suatu ketetapan mengenai tanah di Mesir sampai sekarang, yakni bahwa 1/5 dari hasilnya menjadi milik Fir'aun. Hanya tanah para imam tidak menjadi milik Fir'aun. Maka diamlah Israel di tanah Mesir, di tanah Gosyen, dan mereka menjadi penduduk di situ. Mereka beranak cucu dan sangat bertambah banyak. Dan Yakub masih hidup 17 tahun di tanah Mesir. Maka umur Yakub, yakni tahun-tahun hidupnya, menjadi 147 tahun. Ketika hampir waktunya bahwa Israel akan mati, dipanggilnyalah anaknya Yusuf dan berkata kepadanya, jika aku mendapat kasihmu, letakkanlah kiranya tanganmu di bawah pangkal pahaku dan bersumpah bahwa engkau akan menunjukkan kasih dan setia kepadaku, janganlah kiranya kuburkan aku di Mesir. Karena aku mau mendapat penantian bersama-sama dengan nenek moyangku, sebab itu angkutlah aku dari Mesir dan kuburkanlah aku dalam kuburan mereka. Jawabnya, aku akan berbuat seperti katamu itu. Kemudian kata Yakub, bersumpahlah kepadaku, maka Yusuf pun bersumpah kepadanya, lalu sujudlah Israel di sebelah kepala tempat tidurnya. Amin. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dari kejadian ini sebenarnya banyak sekali hal yang bisa diambil. Nah, tapi nanti saya ambil satu hal. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kisah ini, kisah kalau saya ambil adalah kisah yang sangat luar biasa. Dan saya akan ambil satu hal tentang, nggak banyak ayat nanti yang saya baca, tapi dari beberapa ayat ini, 2 ayat ini yang saya baca, itu saya kagum dengan seorang tokoh yang namanya Yakub. Nah, saya akan bacakan ayatnya terutama di ayat 7 dan ayat 10. Yusuf membawa juga Yakub ayahnya menghadap Fir'aun. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Fir'aun. Ayat ke-10. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Fir'aun. Sesudah itu keluarlah ia dari depan Fir'aun. Nah, saudara yang kasih Tuhan, nah kalau kita bahas mungkin yang lain, nanti akan banyak hamba Tuhan yang bahas seperti itu. Tapi saya akan bahas hal tentang Yakub. Nah, diceritakan Yakub baru ketemu Fir'aun dan bercakap-cakap sejenak dengan Fir'aun untuk basa-basi mungkin karena orang tua Yusuf, pembesar di Mesir. Tapi ketika pertama ketemu, Yakub ini langsung memohonkan berkat bagi Fir'aun dan berdoa bagi Fir'aun. Ini luar biasa. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ini nanti dasar yang akan kita jadikan pelajaran. Bagaimana kita harus bersikap sebagai orang Kristen. Nanti kita belajar dari tokoh yang namanya Paulus juga, dan juga dari Yesus. Ini luar biasa.
Jadi Yakub ketemu Firaun. Nah, kita belajar dari pandangan Yakub. Kok bisa Yakub mendoakan Firaun padahal baru ketemu? Dan notabene kalau orang pada saat itu menganggap di luar Israel itu orang kafir dan mereka sangat menjaga jarak dan bahkan membatasi. Tapi Yakub ini aneh. Begitu ketemu, kayaknya Firaun ini dianggap sudah saudara sendiri, sudah bagian dari orang Israel, dan dengan gampangnya Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Nah, ini yang perlu kita nanti belajar, saudara yang kasih Tuhan. Jadi hari-hari ini mari kita belajar seperti Yakub. Jadi pandangannya gampangnya gini, garis besarnya. Kalau kita orang beragama biasanya memandang orang di luar kita itu orang kafir. Orang kafir. Nah, orang yang tidak diridhoi. Orang yang tidak diberkati dan orang yang tidak termasuk kita. Nah, mari pandangan ini kita netralisir. Netralisir gini, saudara kasih Tuhan. Mari pandangan itu biarlah untuk ke dalam saja. Yesus selama dalam hidupnya tidak pernah bilang orang itu kafir, nggak pernah. Ya cuma ngajar aja kalau kamu memandang ngatain dia kafir, nah kamu bersalah. Nah, cuma kata-kata seperti itu yang dikeluarkan Yesus. Tapi Yesus sendiri nggak pernah katakan orang itu kafir. Nah, jadi mari kita juga dalam kehidupan jangan sampai ada kata pengkafiran. Itu kafir itu dari kata bukan dari Alkitab ya. Maksudnya ya ada sih di Alkitab, tapi mari kita pandangan kita rubah. Kita rubah itu gini. Itu untuk ke dalam aja lah. Jangan sampai kita katakan orang kafir. Jangan sampai kita memandang orang kafir. Dan Yesus selama dalam hidupnya, dalam pelayanan, tidak pernah ngomong orang kamu orang berdosa ini kamu kafir. Tidak. Yesus bergaul dengan pelacur, dengan pemungut cukai, mungkin perampok, dengan gerombolan kriminal mungkin. Nah, tapi justru Yesus dekat dengan itu. Nanti kita akan bahas. Nah, jadi saudara yang kasih Tuhan, hari-hari ini di internet sedang ngetren tentang debat agama. Ada beberapa tokoh yang nggak perlu saya sebutkan mungkin dari agama lain masuk ke dalam agama kita, dikatakan murtadin mungkin ya. Dan setelah itu nggak mempelajari agama kita atau mempelajari kekristenan dengan baik, tapi malah membongkar kejelekan agama sebelumnya. Nah, itu tidak benar, saudara yang kasih Tuhan. Dan ada yang dari Kristen juga keluar menjadi di agama lain. Dan di agama lain jelekan orang Kristen. Nah, hari-hari ini kalau Bapak Ibu Saudara nanti ada orang ngajak debat agama, ngajak tentang itu jangan sampai ada yang mau. Mengapa? Karena kalau orang niatnya debat itu niat dari awal tidak ada untuk nyari kebenaran itu tidak ada, tapi sedang nyerang dan menjatuhkan. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi kalau nanti debat itu tidak ada hasilnya karena apa? Mereka kalaupun mereka diungkapkan kebenarannya pun tidak akan mau percaya. Bahkan akan cari yang lain-lain untuk menjelekan. Jadi kalau ada namanya debat, silakan dihindari, dijauhi, bahkan kalau mereka jelek-jelekan kita mudah sih kita diam aja. Nanti kenyataan yang akan membuktikan, nanti kenyataan yang akan menunjukkan kepada mereka. Nah, jadi mereka itu yang biasanya suka debat begini, saudara. Umpama saya dari satu agama, itu tahu ayat-ayat agama lain, 1, 2 ayat, 3 ayat, 5 ayat, itu sudah merasa tahu keseluruhan isi Alkitab atau isi buku kitab suci mereka, lalu berkata seenaknya menjelekan. Nah, itu tidak boleh. Ada juga yang dari mereka masuk dari kita keluar terus menjelekan Alkitab
kita merasa 1-2 ayat dia tahu, padahal tidak seperti itu. Pendeta atau dosen-dosen saya dulu sepanjang hidupnya itu ada yang sekolah sampai gelar itu berapa gelar di depan namanya dan di belakang namanya itu untuk mempelajari. Perlu waktu bertahun-tahun. Saya belajar di teologi ya. Puji Tuhan saya sempat belajar teologi ya. Itu rasanya nggak dapat apa-apa. Saya mempelajari banyak, tapi itu seperti satu tetes air di lautan. Saya nggak terlalu tahu banyak, sehingga saya harus belajar lagi, harus tetap belajar, harus tetap mendapat masukan ilmu. Nah, itu saudara yang kasih Tuhan. Nah, jadi mari kita lebih bijaksana hari-hari ini. Jangan sampai ada debat, dan mari kita pandang seperti Yakub ini memandang di luar kita dengan penuh kasih, seperti Yesus juga memandang apa yang di luar kita. Jangan sampai ada padangan kafir enggak kafir, itu sangat membatasi kita untuk menjadi berkat. Jadi mari kita pandang di luar kita adalah bagian dari kita yang belum datang kepada kita. Makanya kita perlu menghampiri, kita perlu menjadi saksi, tapi jangan debat. Tetap menjadi saksi, memberikan kebaikan, berikan apa yang kita bisa, nanti saya percaya kita akan menjadi berkat. Nah, Yakub ini jadi berkat di Mesir. Menjadi siapa ketemu Yakub akan didoakan untuk mendapatkan berkat. Nah, itu yang perlu kita belajar juga. Nah, saya punya teman itu merasa gini. Saya suatu saat sampaikan, Pak, Mas, sampean itu kerohaninya bagus, pengetahuan tentang firman itu bagus sekali. Harusnya jadi berkat untuk kita loh ya. Bisa, enggak, saya enggak mau bergaul dengan kok. Padahal sangat membutuhkan bimbingan. Saya sendiri merasakan bahwa apa yang disampaikan menjadi berkat bagi saya sehingga saya bisa bertumbuh. Saya tidak mau bergaul. Mengapa? Saya tanya. Karena dosa itu menular. Aduh, kalau sudah seperti ini, bagaimana bisa menjadi berkat? Nah, sampai sekarang pun teman saya ini tidak menjadi berkat. Padahal potensinya luar biasa. Nah, saya nggak mau seperti itu, tapi saya tetap bergaul. Paulus katakan kalau aku bergaul dengan orang Yahudi, aku seperti orang Yahudi. Kalau aku bergaul dengan orang Yunani, aku seperti orang Yunani. Bukan berarti menjadi seperti mereka, persis mereka enggak menjadi seperti itu, mungkin caranya, cara sopan santunnya, cara bergaulnya, tapi cara hidupnya enggak seperti itu. Nah, sehingga Paulus menjadi berkat. Nah, seperti itu saudara yang kasih Tuhan. Jadi jangan sampai kita menjadi dalam Kristen ini jangan jadi seperti ahli Taurat yang merasa menjadi pemilik surga. Kalau kita menjadi ngeklaim surga milik kita, wah ini nanti bahaya ya. Seperti ada beberapa tokoh yang mengatakan ini kelompok wajah yang bisa masuk surga. Ini nanti lebih bahaya lagi. Nah, saudara yang kasih Tuhan, pandangan yang kita perlu belajar adalah, mari kita baca di Roma 1 ayat 14. Ini pandangan Paulus yang perlu kita belajar. Dikatakan, aku berhutang kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Sebab itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ini pandangan Paulus yang perlu kita pelajari. Yang pertama adalah berhutang. Jadi, jangan sampai kita, kalau saya katakan egois itu gini, kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan, karunia-karunia rohani, sukacita dari Roh Kudus, firman yang luar biasa yang memenuhi hidup kita. Jangan sampai ini cuma untuk kita aja. Mari kita dengan segala cara menjadi berkat. Menjadi berkat untuk awal, jangan sampai dengan omongan dulu untuk ngotbahi, enggak, jangan dulu. Tapi seperti Yusuf, saya percaya dia menjadi berkat di Mesir waktu itu tidak dengan khotbah, dengan
khotbah kepada kepala penjara, khotbah kepada siapapun yang enggak, tapi waktu dia penjara langsung dia waktu itu, bos, kepala penjara, saya akan bersihkan ini, bersihkan itu. Sehingga kepala penjara dari apa yang dikerjakan Yusuf dipercaya. Wis, oke, kamu bisa ngurus ya, kebersihan bisa diurus. Sekarang koordinir, orang-orang di penjara dikoordinir. Nanti makanya gimana dan yang lain. Sehingga kepala penjara gak ngoyo-ngoyo. Yusuf bekerja keras. Di rumah Potifar juga seperti itu. Yusuf dipercaya. Dari hasil kerjanya bukan hasil korbannya. Jadi mari dimanapun berada, kita bekerja untuk menjadi berkat. Bisa menjadi, saya nggak bisa mungkin nggak punya uang banyak, menjadi berkat di keuangan, tetap saya akan berusaha menabur, walaupun tidak banyak, tetap saya biasakan untuk menabur. Dengan apa yang saya punya, tapi saya punya keahlian, saya akan tabur. Di rumah kalau ada gangguan listrik, gangguan apa di LPG, gangguan pokok yang saya akan tetangga-tetangga saya akan saya bantu. Sampai suatu saat itu LPG tetangga saya itu hampir sak gang itu tidak ada yang bisa bikin betul. Yang bikin betul bisa cuma saya. Nah, seperti itu. Saya akan jadi berkat apapun yang saya bisa. Itu yang pertama. Jadi Paulus merasa berhutang. Karena berhutang kan harus nyaur ya. Nah, kadang kalau utang apapun harus nyaur. Nah, kalau saudara ada teman, Pak minta tolong PKB-mu tak pinjem, nanti namamu tak pinjem, jangan sampai mau. Kalau orang ini nggak mau nyaur, Bapak Ibu Saudara nanti yang dicari debt collector. Jangan sampai mau. Nah, kalau utang ya silakan diarahkan ke koperasi apa di mana gitu. Tapi jangan sampai pakai nama saudara ya, seperti itu. Nah, hutang harus nyaur. Paul sepanjang hidupnya berusaha nyaur utang. Menjadi berkat dimanapun berada dan melakukan penginjilan dimanapun berada. Yang kedua, di 2 Korintus 11 ayat 2. Ini pandangan yang luar biasa. Dikatakan, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Paulus sampai punya pandangan, aku mempertunangkan. Ini luar biasa. Nggak cuma, Kak, aku bawa kamu masuk ke agamaku, titik. Kamu mengucapkan kalimat kepercayaan, syahadat, dan yang lain nanti masuk. Enggak cuma itu, tapi Paulus mengajak mempertunangkan itu berarti ada membawa proses dari pacaran, ketemu pacaran, meningkat lagi pertunangan, dan untuk pernikahan itu bukan urusan Paulus, tapi urusan kita sendiri nanti sebagai gadis pandai atau gadis yang bodoh, nyambut mempelai atau sibuk nyari minyak. Nah, seperti itu. Paulus tugasnya cuma sampai mempertunangkan. Untuk masuk ke jenjang pernikahan, itu proses kita sendiri. Seperti itu, saudara yang kasih. Jadi mari kita punya pandangan, yang pertama berhutang, yang kedua mempertunangkan. Mari kita membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan untuk dipertunangkan. Nah, tentu saja tidak boleh ada unsur pemaksaan. Kalau dipertunangkan mau, oke, jalan terus. Kalau sedang menolak, silakan. Tidak boleh ada unsur pemaksaan, apalagi nanti dikasih sembako, dikasih iming-iming uang. Nah, kemarin saya di YouTube sempat nengok juga, ada yang bersaksi, kalau ngajak orang, saya ngajak 3 orang kepada Yesus, saya dapat mobil. Waduh, nggak ada seperti itu. Hamba-hamba Tuhan itu di pedalaman bekerja dengan luar biasa, dengan kelaparan, dengan banting tulang, nggak ada yang ngasih mobil. Nggak ada seperti itu, saudara. Nah, kadang mereka bikin fitnah-fitnah yang ngenes gitu loh, saudara. Mengenaskan, dan nggak bisa dipercaya. Kalau dapat mobil, 3 orang dapat 1 mobil. Nah, lumayan ya, dapat 30 orang, 30 mobil.
10 mobil. Nah, lanjut, saudara yang kasih Tuhan. Yang terakhir adalah pandangan Yesus. Yesus sendiri sangat dekat dengan orang berdosa. Dan di Matius 9 ayat 12, juga di Markus 2 ayat 17, juga di Lukas 3 ayat 31 dikatakan, bukan orang yang sehat yang membutuhkan tabib, tapi orang sakit yang membutuhkan tabib. Nah, jadi kita harus memandang kita sebagai tabib. Tabib itu membawa kesembuhan di mana-mana, membawa berkat di mana-mana. Jangan sampai ini tabib datang malah ada perpecahan. Suami istri yang maunya rukun, ada tabib datang hancur, itu bukan tabib, tapi pemecah belah, provokator itu, saudara. Nah, tapi kalau kita jadi tabib kemanapun, kalau ada pertengkaran, saya percaya kita akan menjadi berkat, akan membawa perdamaian. Nah, seperti itu, saudara yang kasih Tuhan. Nah, biarlah ini menjadi berkat, saudara yang kasih Tuhan. Saya percaya kalau pandangan kita mulai berubah, pandangan itu menjadi berkat, saya percaya untuk ke depan gereja kita akan banyak jiwa-jiwa dan banyak yang dimenangkan. Yang terima kasih, Tuhan berkati, kami serahkan Ibu Gembala. Shalom, terima kasih. Shalom. Yuk, saya bersyukur. Yuk, mengerti kebenaran yang sebenar-benarnya akan firman Tuhan. Mari kita juga mengerti kebenaran bahwa kita ini harus jadi berkat bagi banyak orang. Kita harus memenangkan jiwa. Kita ini sudah diselamatkan, patut jadi berkat memenangkan banyak jiwa. Puji Tuhan, tapi dengan hikmat dari Allah, hikmat dari Roh Kudus, bukan gerusa-gerusu, kata Prancisnya, tapi minta hikmat dari Allah, minta hikmat dari Roh Kudus. Ya, yuk, puji Tuhan. Saudara, tapi satu hal yang saya lihat dari Yakub ini, dia mengatakan di ayat 9, Yakub mengatakan bahwa tahun-tahunnya adalah pengembaraanku sebagai orang asing. Sejumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja. Dan buruk adanya tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing. Saudara, memang sepertinya kata-katanya kurang enak ya. Kurang enak. Dia katakan tahun-tahunnya tahun yang buruk. Karena apa? Karena dia sebetulnya dia itu dicintai Tuhan. Sangat dicintai Tuhan. Yakub ini dibuka tingkap-tingkap langit, melihat langit itu, melihat malaikat turun naik. Oh, ini dicintai, satu penglihatan dari Abraham sampai Yakub itu memang dicintai Tuhan keturunan ini. Kita pun sangat dicintai Tuhan. Jadi Yakub yakin bahwa kita ini orang percaya sebagai pengembara, orang asing di bumi yang mampir ngombe. Ya, tujuan kita yaitu menanti tanah yang kekal, hidup yang kekal, yaitu di surga. Puji Tuhan. Saya percaya kita harus yakin dan percaya Tuhan sudah menyediakan tempat yang terindah di surga. Puji Tuhan. Ini berkat rohani. Puji Tuhan. Terima kasih. Mari pendoa syafaat. Silakan singkat jelas.